Baik, di sini saya ingin izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Tinsani Girsang, saya dari kelas 12 IPS 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945 yang dilakukan melalui berbagai cara yang saling berkaitan, baik secara fisik maupun diplomatik. Nah, yang pertama itu perlawanan bersenjata. Setelah proklamasi, Belanda dan sekutunya berusaha merebut kembali Indonesia, rakyat tentara dan Indonesia melawan melalui pertempuran yang pertama yaitu pertempuran Surabaya atau yang disebut sebagai 10 November tahun 1945, yang dimana rakyat Surabaya bertempur melawan pasukan sekutu yang ingin merebut kota mereka. Nah, yang kedua, agresi militer Belanda pertama dan yang kedua yang terjadi pada tahun 1947 dan 1948, di mana Belanda mencoba menduduki wilayah strategis Indonesia. Yang ketiga, ada perang gerilya. Perang ini dipimpin oleh tokoh seperti Jenderal Sudirman yang tetap berjuang meski ia dalam keadaan sakit. Yang kedua, perjuangan tentang diplomasi. Selain perang fisik, perjuangan juga dilakukan melalui jalur diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional. Yang pertama, adanya perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Indonesia diakui secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, ada perjanjian Renvilla yang terjadi pada tahun 1948. Kesepakatan gencana senjata antara Indonesia dan Belanda terjadi pada perjanjian Renvilla ini. Yang ketiga, ada konferensi meja bundar yang terjadi pada tahun 1949. Di sini, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, sedangkan di tahun sebelumnya mereka belum mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, ada juga peran organisasi dan diplomasi secara internasional. Dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika seperti tekanan internasional serta melalui PBB, pembantuan perkuatan posisi Indonesia di dunia. PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk mendedikasikan konflik Indonesia dan Belanda. Yang pertama, ada mobilitas masyarakat. Dukungan penuh dari rakyat melalui berbagai organisasi pemuda, kelompok, milisi, dan laskar rakyat menjadi kekuatan moral dan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semua fisik ini saling berkaitan. Perjuangan fisik memberikan tekanan langsung kepada Belanda, sementara diplomasi membuka jalan melalui pengakuan internasional. Dukungan rakyat yang melengkapi perjuangan ini hingga kedaulatan rakyat Indonesia diakui pada akhirnya tanggal 27 Desember tahun 1949. Baiklah, sekian yang boleh saya jelaskan. Terima kasih.